Shalom, Jemaat GBI Victory, umat berkemenangannya Tuhan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini, mau merenungkan kebenaran firman. Sebelum kita renungkan kebenaran firman, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang terus melimpahi kami dengan kasih sayang, dengan cinta yang tidak pernah kurang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami mau renungkan kebenaran firman. Tuntun kami, sertai kami, berikan kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan. Semakin kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, senang sekali kita bisa jumpa lagi pagi ini dalam Victorious Devotion. Terus setia, terus merenungkan kebenaran firman. Bersama-sama kita ada dalam hadiratnya, belajar dan belajar. Haleluya. Pagi ini saya ambil satu nats dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Wah, luar biasa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, dikatakan di Mazmur 100 yang ketiga ini. Mazmur adalah Mazmur kitab dari pujian yang mengingatkan kita akan kasih, akan sayang, akan belas kasihannya Tuhan dalam hidup kita. Dan di ayat yang ke-13 ini menggambarkan kasih yang luar biasa, kasih yang menggambarkan bukan lagi Allah yang begitu luar biasa dengan umat manusia yang begitu berdosa bagaikan debu dan tanah dan lain sebagainya, tapi menggambarkan ada satu ikatan yang luar biasa, kasih antara Bapa dan anaknya. Ya, kita tahu bahwa manusia berdosa dan hilang kemuliaan Allah begitu luar biasa, upah dosa dalam maut. Tetapi bersyukur kepada Allah atas cintanya, atas sayangnya, atas anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Dia menganugerahkan anaknya, dan di sini dikatakan bahwa seperti Bapa sayang anaknya. Satu gambaran kasih yang luar biasa, menggambarkan satu keintiman antara Bapa dengan anak-anaknya. Luar biasa. Di sini kita diingatkan. Ada beberapa poin yang saya ingin kita renungkan pagi ini. Yang pertama adalah kasih Tuhan bersifat personal ya. Ada memang kasih yang universal, tapi kasihnya juga pribadi bagi saudara dan saya, spesifik apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan. Kasih Allah menjangkau itu juga. Di sini dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Gambaran kasih seorang Bapa menunjukkan bahwa hubungan keintiman yang dekat, ya, pribadi seorang ayah dengan anaknya. Tuhan tidak pernah melihat kita hanya sebagai ciptaan, tapi Dia melihat kita sebagai seorang anak yang dikasihinya. Tetapi sebagai anak yang dikasihinya, Dia mencurahkan kasih-Nya dengan begitu luar biasa, dengan tanpa batas dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu saya katakan bersifat unik, spesifik bagi setiap pribadi lepas pribadi. Dia menjangkau kebutuhan saudara dan saya. Dia peduli akan kebutuhan, akan needs-nya kita. Dia sangat-sangat peduli. Dia ada. Dia hadir. Dia tidak dalam singgasananya sebagai Allah yang luar biasa, kita jauh sebagai ciptaannya semata, tetapi di sini menggambarkan, Dia pun menggambarkan kita bagaikan ayah dan anaknya, Bapa dan anaknya. Sini kita perlu memahami bahwa Bapa adalah sosok yang sangat mengerti segala kebutuhan anak-anaknya. Bapa adalah sosok yang sangat mengerti tentang karakteristik setiap anak-anaknya. Bapa menggambarkan satu sosok yang mengerti
segala kekurangan kita. Bagaimana seorang bapak, seorang ayah bisa memiliki treatment dari anak-anak yang mungkin memiliki karakter yang berbeda. Ini menggambarkan bahwa Allah mengerti setiap pribadi kita. Allah peduli tentang hal yang paling kecil dalam kehidupan kita sekalipun. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Wah, luar biasa. Poin yang kedua adalah bahwa kasih Tuhan menghargai orang-orang yang takut akan Dia, dikatakan. Di sini dikatakan menghargai orang-orang yang takut akan Dia, bukan takut dalam arti takut yang negatif, tetapi di sini kalau bahasa aslinya iare, ya takut akan Dia itu iare, lebih kepada kagum akan Allah yang luar biasa, melakukan apa yang Allah ingin kita kerjakan, taat dengan luar biasa. Takut akan Tuhan bukan dalam arti yang negatif ini, melainkan ya penuh dengan respect, penuh dengan hormat, penuh dengan ketaatan yang lahir dari kasih-Nya, yang lahir dari cintanya. Kasih Tuhan yang tersedia bagi saudara dan saya yang memiliki rasa hormat. Penghormatan yang paling tinggi adalah penghormatan dalam bentuk ketaatan, penghormatan dalam bentuk tindakan nyata yang selaras dengan apa yang kita inginkan, dengan orang-orang yang kita hormati. Kita selaraskan diri kita dengan apa yang Bapa kita inginkan dalam hidup kita. Jadi mari kekasih-kekasihnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, ya Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya seperti Bapa sayang anaknya. Takut akan Tuhan bukan berarti penuh dengan ketakutan yang luar biasa seperti negatif, tapi ketakutan yang dasarnya adalah kagum, pengagungan, hormat yang luar biasa dari kasih dan cinta yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yang ketiga adalah kasih Tuhan yang penuh belas kasihan. Dalam Mazmur 103 ini, khusus ayat-ayat sebelumnya menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang panjang sabar, Tuhan sebagai Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kasih seorang bapa yang tidak bersyarat, demikian pula kasih Tuhan bahkan lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dia yang begitu luar biasa mengasihi saudara dan saya, bahkan dikatakan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari percayai kasih Allah yang bagaikan kasih Bapa sayang anak-anaknya. Untuk kita juga memiliki kasih yang sama dan menyebarkan kasih itu bagi orang-orang yang belum mengalami kasih itu, atau mereka yang kehilangan kasih orang tua. Kasih Bapa yang sesungguhnya adalah kasih daripada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita simpulkan dari renungan ini adalah seperti Bapa yang sayang anaknya, yang penuh kasih kepada anak-anaknya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kiranya kasih-Nya yang tanpa syarat itu yang mengundang kita untuk hadir terus di dalam hadirat-Nya lewat penghormatan, lewat ketaatan kepadanya. Mari kita terus merenungkan kasih ini, melaksanakan kasih ini, membagikan kasih ini dalam kehidupan kita hari lepas hari bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa, supaya kita sama-sama merasakan, kita sama-sama menikmati kasih itu, dan sama-sama berangkul kasih sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta yang terus Engkau limpahi dalam hidup kami. Kasih Bapa bagi kami bagai kasih Bapa kepada anak-anaknya. Tuhan yang begitu luar biasa tapi mau mengasihi kami
kami kagum, dan kami hormat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan pimpin kami lewat kasih dan setia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.